Oke, selamat datang. Coba deh bayangin, wilayah perbatasan Indonesia yang sering kita anggap sebagai daerah tertinggal, justru diubah jadi lumbung pangan yang siap mengekspor hasilnya ke negara-negara tetangga. Nah, hari ini kita akan bedah rencana besar di balik gagasan itu. Lihat gambar ini. Wilayah perbatasan kita ini sering banget disebut beranda terdepan bangsa. Tapi, ironisnya, ya beranda yang harusnya jadi etalase negara ini malah seringkali ketinggalan dalam pembangunan. Padahal potensinya itu luar biasa besar. Ini dia gambaran besar pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari masalah utamanya, si beranda yang tertinggal, lalu kita masuk ke solusinya, yaitu lumbung pangan. Nah, kita akan kupas tuntas 5 syarat kuncinya, lihat rencana konkretnya di atas kertas, dan yang terpenting, kita akan paham kenapa ini semua menyangkut kedaulatan negara. Oke, bagian pertama, beranda yang tertinggal. Yuk kita coba pahami dulu paradoksnya. Kenapa sih wilayah yang posisinya strategis banget ini justru menghadapi tantangan pembangunan yang begitu serius? Tantangannya itu berlapis-lapis. Nggak sesederhana itu. Mulai dari infrastruktur yang terbatas, yang bikin akses jadi susah banget. Terus, secara geopolitik, wilayah ini kan sensitif. Rawan penyelundupan, perdagangan ilegal. Ini yang akhirnya menciptakan semacam lingkaran setan. Keterpencilan menghambat pembangunan, dan karena pembangunannya minim, wilayah ini jadi makin terisolasi. Tapi, sekarang paradigmanya coba diubah. Pemerintah, lewat semangat yang sering disebut nawacita, punya visi baru. Membangun Indonesia itu bukan lagi dari pusat, tapi justru dari pinggiran. Tujuannya, seperti kutipan ini, adalah untuk memperkuat wilayah perbatasan kita. Nah, dari visi tadi, muncullah sebuah solusi yang ambisius banget. Program lumbung pangan berorientasi ekspor. Sebenarnya, apa sih program ini? Jadi, LPBWP ini atau gampangnya lumbung pangan ekspor di perbatasan adalah program buat menyulap wilayah perbatasan jadi pusat pertanian modern. Tujuannya ada 2. Pertama, memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, dan kedua, membuka keran ekspor langsung ke negara tetangga. Jadi, ini bukan sekedar soal tanam-menanam ya. Secara ekonomi tujuannya itu mengubah perdagangan ilegal yang remang-remang jadi ekspor formal yang jelas menguntungkan negara. Dan secara jangka panjang, ini adalah langkah penting buat mencapai cita-cita besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045. Ujung-ujungnya, tentu saja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan visi sebesar ini, gak bisa asal jalan. Pemerintah sudah menyiapkan cetak biru yang isinya 5 syarat kunci keberhasilan. Yuk, kita bedah satu persatu. Jadi, gimana cara kerjanya? Keberhasilan program raksasa ini pada dasarnya ditopang oleh 5 pilar utama. Mari kita lihat apa saja ke-5 pilar krusial tersebut. Ini dia ke-5 syaratnya, yang jadi inti strategi program ini. Mulai dari pendekatan berbasis kawasan, permintaan pasar, pemberdayaan masyarakat, pertanian modern, sampai pengembangan kelembagaan. 2 syarat pertama ini adalah kuncinya. Pertama, berbasis kawasan. Ini penting banget, artinya nggak bisa pakai pendekatan satu untuk semua. Setiap daerah, entah itu di Kalimantan, Papua, atau NTT, dikembangkan sesuai potensi dan keunikan geografisnya masing-masing. Kedua, berbasis pasar. Jadi kita nggak asal tanam, tapi produksinya dirancang khusus untuk memenuhi permintaan dari negara tetangga. Sebuah strategi integrasi pasar yang cerdas. Lanjut ke syarat ketiga dan keempat. Ini fokusnya ke manusia dan teknologi. Petani lokal nggak ditinggal sendirian. Mereka diberdayakan lewat kemitraan dengan BUMN dan swasta. Dan yang terpenting, mereka dibekali dengan teknologi pertanian modern. Bukan lagi cuma cangkul ya, tapi kita bicara soal benih unggul, mekanisasi, bahkan mungkin drone. Contohnya di Merauke, fokusnya padi organik. Sementara di Nunukan, agribisnis jagung skala besar dikembangkan untuk diekspor langsung ke Malaysia. Dan syarat kelima, yang terakhir tapi nggak kalah penting, adalah pengembangan kelembagaan. Ini artinya membangun seluruh ekosistem pendukungnya, dari hulu ke hilir. Mulai dari infrastruktur produksi, akses modal buat petani, industri pengolahan, sampai ke logistik dan pemasarannya. Dan jujur saja, ini adalah pekerjaan rumah besar yang butuh koordinasi super kuat antar kementerian dan lembaga pemerintah. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana rencana ini kalau diterjemahkan ke dalam angka-angka. Sebenarnya, seberapa besar sih potensi yang sedang kita bicarakan ini? Angkanya luar biasa. Hanya dengan mengintensifkan lahan yang sudah ada di perbatasan, potensi tambahan produksi jagung saja bisa mencapai 6,39 juta ton per tahun. Ini bukan angka yang main-main loh. Ini sangat signifikan untuk ketahanan pangan nasional kita. Coba kita kerucutkan ke satu wilayah. Contohnya NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Potensi lahan yang bisa dikembangkan di sana itu totalnya lebih dari 393.000 hektar. Biar kebayang ya, luasnya itu lebih dari 5 kali lipat luas wilayah Jakarta. Bayangin, angka-angka tadi itu bukan cuma data di atas kertas. Di lapangan, ini artinya adalah pengembangan komoditas yang nyata. Seperti budidaya bawang merah dan juga peternakan sapi potong di NTT, yang keduanya punya permintaan tinggi dari negara tetangga kita, Timor Leste. Dan pula yang sama kita lihat di seluruh Nusantara. Di Merauke, Papua, fokusnya adalah padi untuk pasar lokal dan juga ekspor ke Papua Nugini. Sementara itu, di Nunukan, Kalimantan Utara, pengembangan jagung dan pisang secara spesifik ditargetkan untuk memenuhi permintaan pasar Malaysia. Nah, setelah kita lihat semua rencananya, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih semua ini begitu penting dan krusial buat Indonesia? Jawabannya ada di satu konsep kunci, kedaulatan. Jadi manfaatnya itu jauh melampaui hasil panen. Ini soal memperkuat kedaulatan negara kita. Saat sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, terutama di wilayah perbatasan, artinya kita tidak lagi bergantung pada pasokan dari negara tetangga. Ini bukan cuma soal perut, tapi soal harga diri dan posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan dalam kutipan ini, indikator keberhasilan utamanya itu bukanlah sekedar berapa ton yang berhasil kita ekspor. Tolak ukur yang sesungguhnya adalah apakah ketahanan pangan terwujud, dan yang terpenting, apakah kesejahteraan masyarakat yang tinggal di garda terdepan bangsa itu benar-benar meningkat? Visi ini jelas sangat kuat dan menjanjikan. Tapi pertanyaannya sekarang, mampukah lumbung pangan ini benar-benar mengubah wajah perbatasan Indonesia dari yang tadinya dianggap halaman belakang menjadi gerbang perdagangan yang makmur dan berdaulat?